Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masuk ke episode yang ke-23 ya. Yaitu surat Al-Lail. Surat Al-Lail berarti ini masuk surat yang ke-92 ya, secara urutan susunan surat ya di dalam mushaf Al-Qur'an. Dan surat Al-Lail ini yang terdiri agak lumayan panjang ya, terdiri dari 21 ayat. Dan surat Al-Lail ini diambil dari ayat yang pertama ya, sehingga dinamain dengan surat Al-Lail, artinya malam. Nah, surat Al-Lail ini bercerita tentang sebenarnya replika kehidupan ya, bagaimana di kehidupan ini kadang manusia ini diberikan semacam anugerah atau kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi manusia mempunyai dua sikap ya ketika mendapatkan kenikmatan ataupun anugerah dari Allah. Sikap yang pertama adalah sikap bersyukur, dan sikap yang kedua adalah sikap tidak bersyukur, artinya tidak mensyukuri atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara umum nanti surat Al-Lail ini berbicara tentang bagaimana sikap seseorang ketika mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir ada dua riwayat yang sangat terkenal ya, berkaitan dengan surat Al-Lail. Riwayat yang pertama disebutkan di dalam riwayat Ibnu Hatim. Hadisnya sangat panjang ya, mungkin saya ringkas saja. Intinya, di zaman Rasulullah SAW di Madinah ada seseorang yang memiliki kebun kurma ya, memiliki kebun kurma terkenal ya di Madinah ini kan. Kalau misalkan yang umroh ataupun haji, kalau mau belanja kurma di Madinah ya, jangan di Mekah gitu ya, karena pusat kurma itu ada di Madinah. Jadi orang ini punya kebun kurma banyak gitu, dan ada satu pohon kurma yang posisi tanahnya itu berseberangan dengan tanah milik orang lain gitu. Nah, si kurmanya ini yang buah kurma yang lebat pohon kurma tersebut berbatasan dengan rumah atau pekarangan rumah milik seorang sahabat yang lain yang dikenal miskin dan anaknya banyak ya. Nah, ketika musim berbuah, jadi karena saking lebatnya, jadi kurma yang yang berbuah tersebut, sebagian dahan kurmanya yang di situ ada banyak pohon buah kurmanya itu ke tanah orang yang disebutkan di riwayat ini adalah orang miskin dan anaknya banyak. Sebagian itu ke situ. Gitu. Dan biasanya kalau dia memetik kurma tersebut, yang pemilik kurma ini dia melewati pekarangan rumah yang orang miskin tadi. Ya, diambil ya. Nah, kemudian ketika ada kurma-kurma yang jatuh, ya si yang pemilik rumah yang tetangga tadi itu ya, kadang mengutin gitu ya, mengutin kurma-kurma yang jatuh tersebut ya. Kemudian diambil, kemudian dimakan. Nah, saking pelitnya si pemilik kurma ini, dia tidak mau ngasih sedikit pun ya. Sampai-sampai ketika ada anak yang pemilik yang tanahnya sebelahnya tersebut makan kurma, itu sampai disuruh dikeluarin lagi gitu, saking pelitnya. Nah, di masa Rasul para sahabat ini
ketika ada hal apapun pasti berkonsultasi kepada Rasulullah. Ya, itu ciri khasnya gitu ya. Nah, ketika yang orang miskin ini diperlakukan seperti itu, akhirnya mengadu kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, saya diperlakukan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Gitu. Akhirnya suatu hari Rasulullah datang mengajak orang miskin ini dan menemui si pemilik kurma. Ya, kemudian dikatakan oleh Rasulullah, wahai sahabat, mau nggak pohon kurma ini saya ganti dengan pohon kurma di surga? Ya, Rasulullah memberikan tawaran seperti itu kepada sahabat pemilik kurma ini. Ya, kemudian pemilik kurma ini menjawab, tidak ada tawaran yang lain wahai Rasulullah gitu ya. Ini kurma, saya memang punya pohon kurma banyak, kata pemilik kurma ini. Tetapi pohon kurma ini memang buahnya yang paling banyak yang pohon ini gitu. Pohon yang lain tidak sebanyak pohon ini. Ya, akhirnya Rasulullah menawarkan seperti itu dan direspon seperti itu, udah Rasulullah pergi aja. Jadi Rasulullah itu ketika menawarkan itu hanya satu kali, kesempatan hanya satu kali gitu, nggak ada kesempatan yang kedua kali. Nah, ternyata dialog Rasulullah dengan pemilik kurma ini, ada seorang sahabat yang mendengarkan dialog itu. Gitu. Akhirnya setelah Rasulullah meninggalkan pemilik kurma ini, sahabat yang mendengarkan pembicaraan ini menemui Rasulullah. Wahai Rasulullah, jika pohon kurma tersebut bisa saya miliki, apakah itu berlaku juga buat saya? Kata sahabat yang mendengar dialog Rasulullah dengan pemilik kurma tadi. Kata Rasulullah, ya. Akhirnya mendengar jawaban tersebut, dia menemui pemilik kurma ini. Nego lah, mau nggak dibeli gitu pohon kurmanya. Ya, akhirnya mungkin negonya deadlock gitu ya. Kamu mau beli berapa gitu ya? Ya, saya dengar kemarin Rasulullah menjanjikan bahwa siapa yang memberikan pohon kurma ini maka akan diganti pohon kurmanya nanti di surga. Saya tertarik. Saya ingin membeli pohon kurma ini dan saya akan wakafkan atau akan saya berikan kepada Rasulullah. Akhirnya lobby ya, mungkin bahasa sekarangnya gitu ya. Akhirnya mulailah penawaran. Ya, saya juga punya banyak pohon kurma. Akhirnya si pemilik kurma ini, oke, kamu silahkan bisa membeli pohon kurma ini, tapi ditukar dengan 40 pohon kurma. Awalnya yang nawar ini nggak bersedia, banyak banget gitu ya. Satu kurma ditukar dengan 40 pohon kurma gitu. Satu pohon kurma ditukar dengan 40 pohon kurma. Akhirnya yang pemilik kurma juga kekeh gitu ya, dan dia juga memang ingin sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah. Akhirnya oke, deal ya, ini pohon kurma saya miliki ditukar dengan pohon kurma saya yang lain 40 kurma. Apa saksinya? Jadi dihadirkan para saksi dan sepakatlah bahwa kurma tersebut menjadi miliknya dan ditukar dengan 40 pohon kurma. Akhirnya setelah terjadi kesepakatan tersebut, orang ini akhirnya menemui Rasulullah. Wahai Rasulullah, kurma yang kau sebutkan kemarin sudah saya miliki dan ini saya serahkan untukmu. Ya. Dan ini saya serahkan untukmu wahai Rasulullah. Akhirnya Rasulullah menemui orang miskin tadi, ya. Silahkan, ini kurma sudah milik saya, kata Rasulullah kepada orang miskin ini. Silahkan, kurma ini boleh dimakan oleh kamu dan anak-anak. Ini riwayat yang pertama yang dijelaskan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Riwayat yang kedua, ya. Riwayat yang kedua bahwa yang dimaksud nanti ya di dalam surat Al-Lail ini nanti ayat 5 kemudian ayat 17 sampai 21 atau ayat 19 sampai 21. Riwayat yang lain disebutkan bahwa sosok dermawan ini adalah sosok yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Ya, kita tahu ya Abu Bakar As-Siddiq ini membebaskan sahabat Bilal, ya. Kemudian
memerdekakan, disebutkan dalam diriwayat itu memerdekakan tujuh hamba sahaya yang disiksa oleh majikannya itu dibebaskan oleh Abu Bakar. Termasuk juga yang dimaksud dari surat ini adalah Abu Bakar As-Siddiq dengan kedermawanannya. Ya. Nah, dua riwayat ini yang dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, sebab turunnya surat Al-Lail ini berkaitan dengan ada kelompok orang yang bakhil, ada kelompok orang yang dermawan ataupun senang atau suka membantu. Ayat 1 sampai 4 ini Allah Subhanahu wa taala bercerita ataupun bersumpah ya. Bersumpah atas nama malam, kemudian siang, kemudian penciptaan laki-laki dan perempuan ya. Dan di surat-surat yang lain yang sudah kita bahas ya, sumpah-sumpah ini menjadi karakter ketika Allah ingin memberikan sebuah pesan yang sangat penting kepada kita. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqa dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta. Jadi Allah bersumpah dengan sesuatu yang kebalikannya, ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan, bahwa sesungguhnya setiap usaha yang kita lakukan lasyatta, berbeda-beda ya. Jadi usaha yang kita lakukan berbeda-beda, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang namanya perbedaan ini ya. Nah, baru setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah tadi, barulah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sebagaimana tadi sababun nuzul ya, sebab turunnya surat ini ya. Riwayat yang pertama tadi pemilik kurma, riwayat yang kedua adalah sosok Abu Bakar As-Siddiq yang dimaksud dari ayat-ayat ini ya. Makanya di ayat ke-5 sampai ayat ke-11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma man a'ta wattaqau. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, wattaqa dan bertakwa, wasadaqa bil husna dan membenarkan adanya pahala yang terbaik yaitu surga. Ya, tadi ya, orang yang dia rela menukarkan 40 kurmanya dengan 40 pohon kurmanya dengan satu pohon kurma karena wasaddaqa bil husna. Dia percaya akan janji Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tentang kebaikan surga. Maka orang yang seperti itu di surat ini dijelaskan fasanuyassiruhu lil yusra. Maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Sebaliknya wa kadzdzaba wa amma man bakhila wastagna, adapun orang-orang yang bakhil. Bakhil itu kikir, yang pelit ya tadi ya. Pemilik kurma diriwayatkan di salah satu riwayat tadi, dan merasa ya ini kan hasil usaha saya gitu ya, seakan-akan tidak butuh tidak butuh orang lain ya, seakan-akan usahanya adalah hasil usaha sendiri, padahal di situ ada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Maka wa kadzdzaba bil husna, dan orang ini adalah mendustakan yang namanya kebaikan, itu maksudnya kebaikan di surga. Maka janji Allah fasanuyassiruhu lil usra, maka orang yang seperti itu kebalikannya, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan fasanuyassiruhu lil yusra? Jadi tadi orang yang membenarkan akan janji pahala surga, maka Allah akan berikan jalan-jalan kemudahan. Gitu. Jadi yang dimaksud apa? Kesimpulannya ini sebenarnya panjang ya pembahasannya, tapi intinya adalah
orang yang percaya akan pahala surga, orang yang berjuang atau melakukan kebaikan-kebaikan tersebut, ya, maka janji Allah terhadap orang-orang yang seperti itu, Allah akan mudahkan jalan-jalan untuk melakukan kebaikan tersebut. Gitu. Jadi kita bisa tumakninah beribadah, kita bisa banyak membaca Al-Quran, kita bisa banyak beramal soleh. Itu sesungguhnya hidayah yang mahal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita. Jadi orang yang percaya dengan janji-janji surga, maka Allah akan mudahkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Jadi melakukan kebaikan itu ternyata bukan sesuatu yang gampang. Jadi orang yang diberikan hidayah oleh Allah melakukan kebaikan itu gampang. Tetapi orang yang tidak diberikan hidayah oleh Allah melakukan kebaikan sekecil apapun, dia merasa susah, berat. Susah gitu untuk sholat itu susah. Susah untuk bangun subuh gitu. Sekarang subuh itu kan jam 4 ya, jam 4 lewat gitu. Susah gitu. Subuhnya selalu kesiangan tiap hari. Susah ketika mau bersedekah. Susah mau lakukan amal-amal kebaikan itu susah. Itulah yang dimaksud dengan wa kadzdzaba bil husna. Karena orang tersebut tidak percaya dengan janji dari Allah di surga. Itu adalah ganjarannya. Ya. Jadi siapapun di ayat ini intinya, siapapun yang percaya akan pahala surga dan dia melakukan kebaikan tersebut karena ingin meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bukan karena yang lain-lain, maka sesuai janji Allah di ayat ini, Allah akan mudahkan jalan-jalan kebaikan untuknya. Ada aja jalannya gitu ya. Ketika menghadapi sebuah masalah gitu ya, tiba-tiba ada aja jalan keluarnya. Baik itu misalkan di masalah keluarga ataupun masalah pekerjaan. Ketika dia semakin dekat dengan Allah, semakin yakin bahwa Allah akan memberikan jalan keluar bagi orang-orang yang bertakwa, maka sesuai janji Allah di surat ini atau di ayat-ayat ini, Allah akan berikan jalan-jalan kemudahan. Fa amma man a'ta wattaqa, memberikan tadi sedekahnya dan bertakwa, maka wasaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Kebalikannya, wa amma man bakhila wastagna, bakhil, tidak mau bersedekah, tidak mau mengeluarkan sebagian hartanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa kadzdzaba bil husna, dan tidak percaya akan adanya pahala-pahala surga, fasanuyassiruhu lil usra, Allah akan persulit. Jadi sulit. Ya terlihat mungkin terlihat secara di dunia kelihatannya bahagia, tetapi ternyata banyak kesulitan-kesulitan yang ia dapatkan. Itu sesungguhnya janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, misalkan ketika ada seorang yang mungkin secara finansial tidak terlalu mapan misalkan ya, tetapi Allah karuniakan anak-anak yang soleh, istrinya tidak neko-neko gitu ya, anak-anaknya berprestasi, diberikan kesehatan, tidak diberikan sakit dan lain sebagainya. Itu diantara kemudahan-kemudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada orang-orang yang bertakwa tadi. Fa amma man a'ta wattaqa wa sadaqa bil husna. Ya, itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian ayat yang selanjutnya, ya saya percepat, 12 sampai 14. Inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa anzartukum naran talaqqa. Ya. Tadi ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan petunjuk. Inna alaina lal huda.
memberikan petunjuk, memberikan hidayah pada orang-orang yang atau wattaqa tadi ya, orang-orang yang senantiasa berinfak ataupun bersedekah, melakukan kebaikan. Wa inna lana lal akhirata wal ula, dan sesungguhnya kepunyaan kamilah akhirat dan dunia. Fa anzartukum nara talazza. Ya. Jadi bagi orang-orang yang tadi wa amma man bakhila wastagna, itu peringatan dari Allah adalah orang-orang yang seperti itu akan disiksa di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Inna ahwanu ahlin nar adzaban yaumal qiyamah la rajulun nudau fi akhmasi qadamaini jamratan yagliminha dimaluhu. Jadi siksa yang paling ringan di nerakanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah di bawah kaki seseorang, di mungkin semacam kompor gitu ya, atau batu-batu yang panas mendidih gitu ya, panas sekali, kemudian dia di ubun-ubunnya mendidih gitu ya. Itu siksaan yang paling ringan, itu yang dianggap siksaan yang paling ringan di neraka ya. Kalau siksaan yang lainnya sangat mengerikan ya, nanti dibahas di surat-surat yang lain ya. Nah, ayat yang selanjutnya, la yaslaha illal ashqa alladzi kadzdzaba wa tawalla. Tidak ada yang masuk ke dalam neraka tersebut illa al ashqa, yang paling celaka, alladzi kadzdzaba wa tawalla, yang berdusta, wa tawalla, dan yang berpaling, tidak mau beriman. Sudah diberikan petunjuk, sudah diberikan penjelasan, ya dia tidak mau beriman ya. Makanya Rasulullah itu mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku pasti masuk surga, itu kata Rasulullah, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Makanya para sahabat bertanya, emang ada yang gak mau masuk surga gitu? Ada gitu. Makanya ketika oleh sahabat ditanya, waman aba, siapa yang enggan wahai Rasulullah, yang tidak mau? Kata Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, kata Rasulullah, ajaran Islam berarti ya, maka itulah orang yang akan masuk surga. Tetapi man asani, barang siapa yang berpaling ataupun tidak taat ataupun bermaksiat kepadaku, faqad aba, itulah orang yang enggan, itulah orang yang tidak mau masuk surga gitu. Makanya di sini bahasanya la yaslaha illal ashqa alladzi kadzdzaba wa tawalla ya. Nah, di penggalan ayat yang terakhirnya yaitu 17 sampai 21 ya. Dan ini tadi juga dijelaskan, ini semua menjelaskan 17 sampai 21 ini berbicara tentang sosok sahabat yang mulia yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Wa sayujannabuhal atqa, dan kelak akan dijauhkan dari orang yang takwa tersebut. Ya. Jadi orang yang dermawan, orang yang takwa itu akan dijauhkan dari api neraka. Alladzi yu'ti malahu yatazakka, tadi yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, yatazakka, membersihkan dirinya dari sifat-sifat kikir, tamak, rakus, juga membersihkan hartanya. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Padahal ya, misalkan tadi ya, mungkin secara materi satu pohon kurma ditukar dengan 40 pohon kurma, secara hitung-hitungan manusia ya rugilah gitu ya. Rugi satu kurma ditukar dengan satu pohon kurma ditukar dengan 40 pohon kurma. Tidak ada imbalan apa-apa di dunia itu.
Sebagaimana Abu Bakar membebaskan beberapa budak, dibayar, ditebus, dibebaskan, itu kan keluar beberapa dinar gitu ya. Mungkin sekarang bisa jadi puluhan juta gitu keluar untuk membebaskan para budak-budak di waktu itu. Tidak ada sedikit pun imbalan di dunia. Makanya di sini wa ma li ahadin indahum min ni'matin tujza. Padahal tidak ada seorang pun memberikan suatu imbalan kepadanya, kecuali dia hanya mengharapkan ridha Allah. Illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Dia hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala al-a'la yang maha tinggi. Maka di ayat yang terakhir wala saufa yarda. Maka dia benar-benar akan ridho atas segala keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup bagi orang yang beriman ini ketika dijanjikan pahala surga. Jadi seakan-akan dunia ini tidak ada apa-apanya. Tapi di sini bukan berarti umat Islam tidak boleh kaya, bukan. Tetapi konsep ataupun persepsi umat Islam terhadap harta itu berbeda sebagaimana konsep ataupun mindset orang-orang kafir terhadap harta. Di antaranya adalah bahwa harta yang kita miliki hari ini sesungguhnya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, ini titipan dari Allah. Jadi ketika sewaktu-waktu Allah ingin mengambil harta kita, ya kita memberikannya dengan wala saufa yarda. Kita memberikannya dengan sukarela. Orang titipan kok, bukan milik saya gitu ya. Nah, itu adalah konsep persepsi harta berdasarkan persepsi kita sebagai umat Islam. Jadi harta yang kita miliki hari ini sesungguhnya titipan dari Allah. Harta yang kita miliki sesungguhnya itu ada bagian, ada sebagian haknya untuk orang lain yang harus kita berikan. Harta yang kita miliki hari ini sesungguhnya adalah milik Allah, bukan milik kita. Kita hanya dititipi saja. Jadi ketika diambil, misalkan diminta untuk sedekahnya, diminta untuk mengeluarkan zakatnya, kalau sudah mencapai nisab gitu ya, diminta untuk berdonasi, misalkan untuk saudara-saudara kita yang hari ini sedang tertimpa musibah ya di Cianjur. Dengan mudahnya kita akan memberikan donasi. Kenapa? Karena ini adalah titipan dari Allah, bukan milik saya, bukan milik kita. Ini titipan. Ketika Allah meminta, yang memberikannya dengan mudah. Baik. Nah, terakhir sebagai kesimpulan ya. Surat ini atau ayat-ayat di atas adalah seharusnya atau sudah seharusnya kita menyadari bahwa segala sesuatu itu milik Allah. Salah satunya adalah harta. Karena itu titipan. Ya, harta tersebut adalah titipan. Maka seyogianya kita kembalikan kepada pemiliknya. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara tadi bersedekah, berinfak dari harta tersebut. Bukan justru menunjukkan rasa angkuh, merasa cukup dan lupa untuk berbagi. Sebagaimana Qarun, ini hasil usaha saya. Ngapain minta-minta infak, ngapain minta-minta zakat? Ini kan hasil usaha saya. Akhirnya disiksa. Qarun ini kan ditenggelamkan dengan hartanya. Kemudian kesimpulan yang terakhir, yang kedua, balasan bagi orang yang bertakwa dan tadi berderma, berinfak, bersedekah tidak lain melainkan surga Allah Subhanahu wa taala dengan segala kenikmatannya. Sedangkan balasan bagi mereka yang angkuh, yang tidak mau menyedekahkan dari sebagian hartanya, sudah pasti balasannya adalah neraka dengan segala siksaan. Mudah-mudahan dari inspirasi ataupun tadabbur kita di surat Al-Lail ini semakin memberikan semacam kesadaran ya bagi kita semua bahwa sesungguhnya apa yang kita miliki hari ini itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.